Guys, apa yang saya lihat di mana yang sangat luar biasanya apabila saya ke Indonesia, sebenarnya ramai orang-orang yang ada di Indonesia itu sebenarnya sangat kaya-kaya ya, dan malah kekayaan mereka bukan biasa-biasa tetapi yang sangat luar biasa guys. Jadi guys, di sini kita bukan mahu ceritakan hal yang tentang saya lihat orang kaya di Indonesia, tetapi kita semua pasti penasaran tentang siapa saja pejabat yang terkaya di Indonesia dan berapa kekayaan mereka. Kali ini kita akan mereaction dari iaitu daftar 10 pejabat paling kaya di Indonesia berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ataupun kita sebut LHKPN dan dari channel Republik Mahasiswa guys. Jadi siapa saja mereka dan seberapa besar kekayaannya mereka guys. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa klik butang subscribe untuk Republika Mahasiswa dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Republika Mahasiswa. Dan di hujung videonya macam biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Halo guys, ketemu lagi di channel Republika Mahasiswa. Halo. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 10 pejabat terkaya di Indonesia. Kalian mungkin penasaran nggak sih pejabat paling kaya di Indonesia tuh kira-kira siapa ya? Dan Sebentar guys. Kata di sini judulnya ada 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Mereka berkuasa, kaya dan dekat dengan presiden guys ya. Wow, ternyata ramai juga ya orang-orang pejabat di Indonesia ini yang kaya ya. Jadi bagaimana? Mari kita lanjut guys. atau mungkin kalian belum tahu pejabat itu apa? Pejabat itu loh mereka yang bisa dikatakan orang penting, dekat dengan penguasa, memiliki kekayaan yang fantastis, dan biasanya menduduki jabatan-jabatan strategis. Oke, langsung aja kita bahas 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Data ini diambil dari laporan LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan oleh masing-masing pejabat setiap tahunnya. Jadi kalau kalian pejabat wajib tuh lapor ke LHKPN ini. Walaupun sih masih banyak ya oknum pejabat yang bandel-bandel gitu. Hehehe. So langsung aja kita bahas. Let's go. Kita mulai dari nomor 10. Ada Bapak Erlangga Hartanto. Beliau menduduki jabatan Menko Perekonomian, sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar yang warna kuning itu loh. Nah, berdasarkan laporan LHKPN, Erlangga Hartanto itu memiliki kekayaan sebanyak 454 miliar, di mana rata-rata kebanyakan kekayaannya berbentuk kas yang senilai 335 miliar, dan ia pun memiliki utang sebesar 70 miliar. Erlangga Hartanto juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang agraria atau pupuk dengan nama perusahaan PT Graha Curah Niaga. Luar biasa ya. Pejabat ataupun di Indonesia itu bisa sekaya ini ya guys ya. Luar biasa juga saya dengar. Peringkat nomor 9 ada Bapak Wiranto, salah satu pejabat yang menduduki posisi sebagai Ketua One Team Press atau dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, yang bertugas berdasarkan UU nomor 19 tahun 2006, yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Beliau ini dulunya juga dikenal sebagai mantan perwira tinggi militer guys, bekas mantan dan pendiri dari TNI Partai ya. Hanura. Walaupun saat ini beliau sudah tidak di partai itu lagi. Nah, berdasarkan laporan LHKPN, Pak Wiranto memiliki Lebih kurang dia ni sama macam kalau kita lihat itu sekarang ni Menteri Pertahanan Indonesia ya, Menhan Prabowo guys ya. Rupanya dia pun dulu adalah bekas TNI juga ya. sudah tidak di partai itu lagi. Nah, berdasarkan laporan LHKPN, Pak Wiranto memiliki kekayaan sebanyak 460 miliar yang sebagian besar hartanya berbentuk tanah dan bangunan senilai 215 miliar. Kaya betul ya. Peringkat nomor 8 ada Rahmat Gobel, pejabat yang menjabat sebagai wakil ketua DPR. Soalnya kalau ketua DPR kan Ibu Puan ya. Hehehe. Dan ternyata wakilnya ini lebih kaya nih berdasarkan laporan LHKPN.
yaitu memiliki kekayaan sebanyak 563 miliar rupiah. Dengan porsi terbanyak kekayaannya berbentuk surat berharga senilai 225 miliar. Beliau pun bisa dikatakan juga seorang pengusaha. Makanya punya utang juga sebesar 131 miliar. Banyak untuk juga ya. perusahaannya itu bergerak di bidang elektronik. Kalau kalian tahu perusahaan PT Panasonic, nah PT beliaulah Panasonic. salah satu pemiliknya. Tapi orang kaya ini dia berhutang bukan untuk membeli keperluan ya. Contohnya kalau kita lah, orang kita biasa-biasa ini seperti beli rumah, beli mobil, beli HP ya. Tetapi kalau orang kaya ni dia berhutang, biasanya untuk berhutang membuat kilang, sektor ataupun PT ataupun untuk dilaburkan lagi. Itulah orang kaya, semakin kaya ya cara mereka. Peringkat nomor 7 ada Ompong Luhut Binsar Panjaitan. Beliau menduduki jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi. Pokoknya udah terkenal banget lah beliau sebagai Menteri Presiden yang selalu bisa diandalkan. Memang kemampuan dan ilmunya tuh udah bukan kaleng-kaleng deh Ompong satu ini. Benar. Nah, berdasarkan laporan LHKPN, kekayaan Ompong Luhut ditaksir sebanyak 897 miliar, guys, yang dimana 341 miliar berbentuk surat berharga dan memiliki hutang juga sebanyak 134 miliar. Wajar lah ya, karena kan Ompong Luhut juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang energi, yaitu PT TBS Energi Utama Tbk. Ini kalau Pak Luhut ni kalau tidak jadi menteri pun, saya pikir dia ni memang sudah kaya ya. Memang sudah, leluhurnya sudah kaya Pak Luhut ni. Peringkat nomor 6 ada ini Bapak Menhan Prabowo Prabowo Subianto. Siapa bilang beliau cuma ketua umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan. Beliau juga merupakan seorang pengusaha yang hebat loh, yang memiliki banyak perusahaan dari pertambangan, perkebunan, bahkan sampai perusahaan kertas. Lihat aja nih beberapa perusahaan yang beliau milih. Banyaknya guys. Pertambangan ada 2, perkebunan saja ada berapa? Ada 5. Iaitu PT Kertas Nusantara ada 1. Maknanya dia ada bisnis dia saja ada sini, kita lihat ya. Ada 8 ya. Oh, patutlah kaya ya. Dengar katanya dia ni ada pesawat jet sendiri ya. Betul tak guys? Kalau benar, bisa komen di bawah komentar. Benar, Bapak Prabowo ini ada jet pribadi ya. Banyak banget kan? Nah, berdasarkan laporan LHKPN, kekayaan Prabowo Subianto ditaksir sebanyak 2 triliun, yang dimana sebagian besar kekayaannya berbentuk surat berharga senilai 1,7 triliun dan juga memiliki hutang sebanyak 8 miliar rupiah. Kaya. Peringkat nomor 5 Saya ni ada Bapak kalau kaya Erick makan roti tu Thohir, ada guys. pejabat yang menduduki posisi sebagai Menteri BUMN. Sebelum menjadi Menteri BUMN, beliau juga sangat terkenal Erick Thohir, kemampuannya dan keahliannya sebagai pengusaha sukses yang menjalankan banyak perusahaan swasta yang berhasil, seperti perusahaan media, olahraga, sampai event organizer. Nih coba aja lihat sendiri perusahaan Oh Allah, banyaknya. Media saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olahraga 2. Event organizer 1. Maknanya ada 10 perusahaan yang... Oh, ada satu ya. Ada 2, ada 10 ya. Beliau banyak banget deh, terutama yang di bidang media. Nah, untuk kekayaan Erick Thohir, berdasarkan laporan LHKPN, beliau memiliki kekayaan sebanyak 2,3 triliun, di mana banyak kekayaannya berbentuk surat berharga senilai 1,72 triliun dari kepemilikan saham perusahaan-perusahaan yang tadi udah disebutin. Juga memiliki hutang, yaitu 179 miliar rupiah. Ya wajar banget lah, kalau kita punya bisnis pasti punya utang juga. Tapi hutangnya tidaklah banyak sangat ya guys ya. Tetapi orang kaya ini dia berhutang untuk pelaburan, bukan untuk keperluan ya. Di peringkat nomor 4 ada Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Buat kalian yang belum tahu beliau ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena kan kalau di periode sebelumnya itu Ibu Susi Pujiastuti ya, yang suka menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Nah, berdasarkan laporan LHKPN, kekayaan Bapak Wahyu Trenggono ini ditaksir sebanyak 3 triliun rupiah, di mana sebagian besar hartanya berbentuk surat berharga senilai 2,57 triliun rupiah. Dan ia pun juga merupakan seorang pengusaha Menara Tower, pemilik dari PT Tower Bersama Infrastruktur atau biasa dikenal TBIK.
Peringkat nomor 3, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Gojek Pendidikan, dia punya, ya? Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau ini sih kalian udah pasti kenal ya, karena kan terkenal banget. Seorang menteri yang dulunya juga merupakan pendiri dari Gojek Indonesia. Wow, Nah, iya. berdasarkan laporan LHKPN nih ya, kekayaan Bapak Nadiem Makarim ini diperkirakan sebanyak 4,8 triliun, yang sebagian besar kalian, hartanya 4,8 berbentuk surat triliun lagi berharga, banyak. yang nilainya bahkan lebih tinggi, 5,6 triliun, yang berfluktuasi. Dengan utang yang cukup banyak juga, sebesar 3,4 miliar rupiah. Peringkat nomor 2 ada Bapak Wow. Dato Sri Tahir, merupakan Bapak Dato Sri pengusaha Tahir, sukses ya? yang udah terkenal banget dan juga menduduki jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kenapa beliau terkenal? Karena Pak Tahir ini merupakan pemilik dari konglomerasi grup Mayapada yang menurut Forbes nih ya, kekayaan dirinya beserta keluarganya bila digabungkan mencapai Kaya betul. 87 triliun dan masuk dalam jajaran orang paling kaya di Indonesia. Orang paling Nah, kaya tapi di Indonesia. 87 kita lihat tadi. Bila digabungkan mencapai 87 triliun. 7 triliun dan masuk dalam jajaran orang paling kaya di Indonesia. kayanya. Nah, Orang tapi paling kaya di berdasarkan Indonesia. LHKPN ya, kekayaan beliau tuh hanya 9,2 triliun aja. Ya, sebagian besar hartanya berbentuk surat berharga senilai 17,2 triliun dan memiliki kendaraan yang ditaksir bernilai 13,1 triliun. Dan pastinya juga memiliki hutang dengan latar belakangnya seorang pengusaha, yaitu sebanyak Banyak juga 16,8 hutang, triliun ya? rupiah. Pasti kalian bertanya-tanya, 13,1 triliun itu kendaraan macam apa? Kalau orang super kaya itu ya pastilah punya jet Ya. pribadi, punya beberapa kendaraan Ya. bermerek yang nilainya sudah terhitung dengan harga pasaran. Yang semuanya itu juga harus tercatat di laporan LHKPN setiap tahunnya. Mobil aja dah Nah, peringkat puluh-puluhan. nomor 1, pejabat paling kaya berdasarkan laporan LHKPN ternyata jatuh Paling kepada Bapak Sandiaga Uno, Nomor 1 Menteri paling kaya. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekaligus pemilik perusahaan investasi yakni PT Saratoga Investama Sedaya, yang memiliki banyak perusahaan di bawahnya ya, yaitu La sebagai ilaha illallah, banyaknya guys. Logam, infrastruktur, energi, otomotif, industri, kesihatan, logistik, farmasi. Energi terbarukan, periklanan digital. Agroindustri. Masya Allah, ini benar-benar kaya nih. Benar-benar kaya. 7 keturunan tidak habis makan. Memang benar-benar kaya. mulai dari perusahaan logam mulia, infrastruktur, energi, gas industri, kesehatan, logistik, farmasi, energi terbarukan, periklanan digital, agroindustri. Wah, banyak banget nih pokoknya. Ya. Berdasarkan Wah, laporan banyak banget LHKPN. pokoknya. Memang benar. Memang banyak banget pokoknya guys, admin. Admin pun kaget. Saya yang mereaction pun kaget guys. Banyak banget. Dan Sandiaga Uno itu ditaksir sebanyak 10,9 triliun rupiah. Yang dimana kekayaan terbesarnya berasal dari surat berharga senilai 9,9 triliun. Dan juga memiliki hutang sebesar 614 Jaru dagu guys, saya miliar. lihat dia punya hutang pun banyak juga. Nah, jadi itulah 10 pejabat paling kaya di Indonesia. Buat kamu yang penasaran beberapa pejabat Kaya, lainnya, nih kalian bisa lihat nih. Ya Contohnya Allah. kayak Pak Jokowi, Bapak Maruf Amin, Bu Sri Mulyani, sampai Ibu Puan. Lihat sendiri kan, rata-rata latar belakang mereka kebanyakan ya pengusaha juga. Bukan Ya, kaum benar. pekerja biasa kayak kita-kita ini. Hehehe. Yang Mereka paling ini jabatan pengusaha. yang bisa kita raih Bisnis. sebatas ketua RT di wilayah lingkungan sekitar ya. Dan kalian tahu sendiri, kebanyakan pengusaha rata-rata punya hutang. Tapi bukan hutang yang konsumtif, melainkan hutang yang produktif. Beda Itu yang saya bilang tadi, bukan hutang yang untuk kemahuan. Kalau kita seperti kita orang biasa ini, beli mobil, beli rumah, beli HP, beli yang tidak bisa mendatangkan uang kembali ya. Mereka berhutang adalah perusahaan, seperti mereka membuat pabrik, mereka ada bisnes-bisnes ya untuk hutang mereka ya. Jadi itu mereka semakin kaya lah. sama kalian luar yang biasa. suka pinjol-pinjol gitu, digunakannya untuk lifestyle terus. Bercanda ya guys ya, bercanda. Ya, bercanda. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, ternyata apabila kita sudah reactionkan tadi, iaitu inilah mereka 10 orang pejabat di Indonesia yang paling kaya guys. Bagi saya, kekayaan mereka sangat luar biasa sekali. Dan wang mereka bukan saja banyak, tetapi
sangat banyak. Dan apa yang kita lihat tadi guys, kekayaan mereka banyak datang daripada bisnis mereka sendiri ya. Di antaranya ada iaitu pabrik ataupun kita lebih sebut sebagai pengusaha lah yang sangat berjaya. Dan contohnya seperti yang kita lihat tadi iaitu Rahmat Gobel yang ada PT Panasonic guys. Itu salah seorangnya. Jadi guys, maka tidak heran kita lihat mereka sangat kaya jika tidak sebagai pejabat di Indonesia pun mereka memang sudah leluhur ataupun memang sudah asli, memang asalnya mereka sudah orang kaya guys. Jadi itulah yang luar biasanya ahli pejabat Indonesia. Mereka kebanyakannya sudah berasal dari orang kaya dan mereka mempunyai pabrik, sudah mempunyai pengusaha sendiri dan banyak bisnis-bisnis mereka yang membuatkan mereka menjadi yang sangat kaya di Indonesia. Walaupun mereka sangat kaya guys, tetapi apa yang sangat tertarik saya, apa yang membuat saya sangat respect adalah kita lihat mereka sangat rendah hati dan sangat menghormati orang sekeliling mereka. Itulah yang saya lihat pada orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya menjadi kaya nanti, saya pun mahu mencontohi seperti mereka lah. Kena humble, rendah hati. Itu kita harus ada dalam jiwa kita kalau menjadi orang kaya guys. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So guys, bagi teman-teman juga yang mahu belanja saya minum kopi, teman-teman juga bisa klik super thank di bawah ini. Jika yang sudah klik super thank, saya doakan moga kalian diberikan kesihatan yang sangat baik dan diberikan umur yang panjang serta dijaga kebaikan dirinya dan juga keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi rasanya sampai di sini saja dahulu untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan bagi anda yang baru saja mampir ataupun belum lagi klik butang subscribe, please guys, please please klik butang subscribe dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Maafkan saya guys, saya hanya insan biasa, aku hanya insan biasa. Maafkan saya guys. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.